Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang listrik dinamis bagian yang pertama untuk fisika SMA. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama, definisi dari listrik dinamis. Jadi listrik dinamis adalah ilmu yang membahas tentang muatan listrik yang bergerak. Jadi konsepnya begini, aliran partikel bermuatan positif mengalir pada konduktor dalam rangkaian tertutup. Nah, ini disebabkan oleh beda potensial dari suatu titik ya. Jadi mengalir dari potensial tinggi ke potensial lebih rendah, plus ke min gitu ya konsepnya. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau aliran arus listrik konvensional itu dari muatan positif ke muatan negatif gitu ya, mengalir ya. Sedangkan kalau aliran elektron itu kebalikannya, dari negatif mengalir menuju ke positif gitu ya, pada suatu baterai atau suatu rangkaian listrik gitu. Selanjutnya, hambatan dan hukum Ohm. Yang pertama, hambatan listrik. Di mana rumus hambatan listrik? Nah, ini misalkan sebuah kawat dengan panjang L, luas alas A. Nah, resistivitasnya ρ, ini R rumusnya. R sama dengan ρ kali L per A, di mana R adalah hambatan kawat, ρ itu hambat jenis, L panjang kawat, A luas penampang, dan A itu pi R kuadrat karena dia lingkaran ya, atau 1/4 pi D kuadrat gitu. Kemudian hubungannya dengan suhu, hambatan atau R T sama dengan R0 kali 1 plus alfa kali delta T. RT itu hambatan akhir, R0 itu hambatan awal, alfa itu koefisien hambat jenis, satuannya per derajat Celcius, delta T itu perubahan suhu berapa derajat Celcius gitu ya ketika dipanaskan. Selanjutnya yang kedua adalah hukum Ohm. I sama dengan V per R. Jadi tegangan listrik berbanding lurus dengan kuat arus listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan R gitu. Sedangkan hubungan arus dengan muatan itu I sama dengan Q per T. Arus listrik itu merupakan jumlah muatan listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor per waktu. Nah, itu berapa jumlahnya gitu ya. Selanjutnya, rangkaian hambatan. Yang pertama rangkaian seri dulu ya. Seri itu sejajar gini ya, berjajar gini. Di sini ada hambatan 1 R1, hambatan 2 R2, hambatan 3 R3, V1, V2, V3, I1, I2, I3 gitu ya. Di mana RS rangkaian seri, hambatan seri sama dengan R1 plus R2 plus R3. I total, hambatan totalnya itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Jadi kuat arusnya itu sama ya kalau hambatan seri. Sedangkan tegangannya, V totalnya itu dijumlahkan. V1 plus V2 plus V3. Nah, ini catatannya, jika R kecil, hambatan dalam baterai itu 0, maka E, GGL, baterai itu sama dengan V tegangan total. Sedangkan jika R itu tidak sama dengan 0, maka GGL baterai itu sama dengan V total tambah I kali R gitu. Tujuan daripada rangkaian seri adalah yang pertama memperbesar nilai hambatan R, terus sebagai pembagi tegangan. Jadi jika salah satu komponen dari rangkaian seri diputus, maka arus listrik akan berhenti gitu ya. Karena tadi I total itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3 gitu. Selanjutnya yang kedua rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu bertingkat gini ya. Ada R1, R2, R3, ini masing-masing punya tegangan V1, V2, V3 gitu ya, dan arusnya itu beda.
Rumusnya 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3, dimana I total itu I1 tambah I2 tambah I3. Nah, jadi arusnya masing-masing itu beda, sedangkan tegangannya V totalnya itu sama, V1 plus V2 sama dengan V3 gitu. Nah, ini tujuan rangkaian paralel itu memperkecil nilai hambatan, terus sebagai pembagi arus. Terus jika salah satu komponen rangkaiannya diputus, maka arus listrik masih dapat mengalir pada bagian yang lain ya gitu. Untuk lebih jelasnya nanti ada contoh soal di video-video selanjutnya ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video lainnya. Sampai jumpa.